Halo, semua. Karena para hantu belum balik cuti, maka Mimin memutuskan untuk melanjutkan alur cerita dari Descendants. Mole menawarkan kue yang dia buat kepada Ben yang tentu saja sudah diberi mantra. Ben berkata dia akan berolahraga jadi dia tidak bisa memakannya. Lalu Mole berkata, dan tentu saja karena tidak ingin Mole tersinggung, Ben langsung merebut kue dari tangan Mole lalu memakannya. Teman-teman Mole yang melihat itu terkejut karena Mole berhasil membuat Ben memakan kue buatan Mole yang akan membuat Ben jatuh cinta kepada Mole. Jay pun mencoba reaksi dari efek mantra tersebut dengan bertanya pada Ben apa yang Ben rasakan saat ini. Ben pun sangat bingung sampai jadi gagap. Tak sampai di situ, Ben malah akan berteriak menyebut nama Mole. Mengetahui mantranya sudah bereaksi, Mole langsung menutup mulut Ben. Scene berpindah di lapangan olahraga. Jujur Mimin tidak tahu apa nama olahraga ini. Di akhir pertandingan Jay yang satu tim dengan Ben, berhasil memenangkan pertandingan. Dari sinilah Jay mulai berpikir bahwa Jay ingin hidup berbeda dari orang tua mereka. Di ujung kegembiraan kemenangan, Ben mengutarakan perasaannya kepada Mole yang sedang menonton pertandingan mereka. Sebelum Mole menjawab, Audrey lebih dahulu mengumumkan bahwa ia dengan Charles sudah berpacaran. Yang artinya Audrey dan Ben putus. Dan jawaban Mole adalah, kita beralih ke kelas. Ivy terlihat sedang mencari cermin ajaibnya yang tidak ada di tempatnya. Yang ternyata cermin itu disita oleh guru karena Ivy ketahuan bisa menjawab soal kemarin karena cermin itu. Dan ini semua adalah ulah Charles. Tidak hanya itu, Ivy juga akan dikeluarkan dari sekolah karena perbuatannya. Lalu Doc mencoba membela Ivy yang pada akhirnya menjadi kesepakatan jika Ivy bisa mendapatkan nilai bagus tanpa cermin ajaib itu maka cermin itu akan dikembalikan dan masalah ini akan dilupakan. Sejak kejadian itu Ivy jadi dekat dengan Doc. Lalu Mole datang dan mengatakan bahwa Ben mengajaknya berkencan. Dan Ivy sebagai sahabat membantu mempersiapkan apa yang dibutuhkan Mole. Ivy ini sebenarnya sangat pintar menjahit dan merancang baju. Dan ia memberikan Mole baju rancangannya untuk dipakai berkencan dengan Ben. Ben pun datang lalu terpaku melihat Mole sangat cantik hari itu. Ya kalau Mimin rasa sih seterusnya juga cantik. Ben dan Mole pun berangkat menggunakan motor. Mereka pergi ke sebuah tempat dan mengobrol dan saling mengenal lebih lagi. Dan karena Mole ini gak pernah makan makanan seperti yang dia makan sekarang, jadi Mole terlihat sedikit berantakan. Setelah itu Ben mengajak Mole untuk berenang. Tapi karena Mole masih mau makan stroberi, akhirnya hanya Ben sendiri yang berenang. Menyadari Ben menghilang, Mole pikir Ben tenggelam. Mole lalu bergegas masuk ke dalam air untuk menyelamatkan Ben. Tapi karena Mole ini gak bisa berenang, justru Mole yang diselamatkan Ben. Tentu saja, karena saat di pulau mereka tidak bisa kemana-mana apalagi berenang. Melihat Mole yang basah, maksud Mimin melihat Mole yang kedinginan, Ben memakaikan jaketnya pada Mole. Serta memandang Mole dan berkata bahwa Mole adalah gadis yang baik yang tidak perlu hidup seperti ibunya yang jahat. Dari sinilah Mole mulai bimbang dengan perintah ibunya. Setelah itu Mole mencari mantra untuk membuat Ben tidak lagi mencintainya. Karena Mole berpikir saat para penjahat bebas dan menyerang kerajaan dan menghancurkan semuanya, dan Ben masih mencintainya, hal itu tampak kejam baginya. Ini membuktikan bahwa Mole adalah gadis yang baik walau ibunya seorang penyihir jahat. Jay pun merasakan hal yang sama saat melihat trofi yang dia dapatkan dari kemenangannya. Jay merasa menemukan jati dirinya sekarang. Carlos pun tampak menyayangi anjing yang ia dapatkan dari Ben. Meski orang tuanya adalah musuh para anjing. Begitu pula dengan Ivy yang telah berhasil mendapat nilai bagus tanpa bertanya pada cermin ajaibnya.
Sebelum hari pelantikan, Ben berfoto dengan keluarganya serta mengatakan kepada ayah dan ibunya bahwa Ben sudah putus dengan Audrey. Dan Ben juga memperkenalkan Mole pada ayah dan ibunya. Jelas saja hal itu membuat ayah dan ibu Ben terkejut. Karena ayah dan ibu Ben tahu betul siapa ibu Mole. Setelah itu Mole terus dituduh perebut pacar orang dan tidak pantas berpasangan dengan Ben. Keadaan semakin memanas yang akhirnya membuat Jay dan teman-temannya tersinggung. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Tak sampai di situ, Jen juga ikut-ikutan ngata-ngatai Mole bahwa Mole tidak akan menjadi ratu di Auradon karena Mole adalah putri dari penyihir jahat. Mole yang tidak terima langsung membuka buku mantranya lalu mengembalikan rambut Jen ke bentuk semula. Mereka semua yang melihat Mole memegang buku sihir langsung melarikan diri masing-masing. Tiba di hari penobatan Ben untuk menjadi raja. Mole dan Ben berpasangan di atas kereta kuda. Ben hendak memberikan cincin pada Mole namun Mole menolaknya dan berkata belum waktunya. Mole pun balik memberikan kue yang akan membuat Ben tidak lagi mencintainya. Mole berkata mungkin Ben bisa memakannya jika nanti butuh tenaga. Namun Ben berkata dia tidak sabar untuk itu dan langsung memakannya. Mole pun panik dan takut Ben tersadar dengan cepat setelah memakan kue itu. Dan bertanya untuk memastikan mantra itu sudah bekerja atau belum. Dan Ben berkata mungkin butuh beberapa menit untuk reaksi mantra itu. Mole pun terkejut karena Ben tahu dari awal Mole menggunakan mantra untuk memikat dirinya. Ben berkata mantra itu telah hilang saat Ben berenang di danau waktu itu. Lalu Mole berkata apakah semenjak itu Ben berpura-pura masih mencintai Mole? Ben menjawab bahwa dia tidak berpura-pura karena dari awal bertemu Mole Ben memang menyukai Mole. Hal ini membuat Mole semakin tidak ingin menjadi orang jahat karena Mole merasa ada orang yang tulus mencintainya tanpa melihat latar belakangnya. Para orang tua mereka juga menyaksikan acara itu lewat televisi di pulau tempat tinggal mereka. Serta berkata bahwa sebentar lagi mereka akan bebas saat tongkat ajaib direbut. Tiba saatnya pemberian mahkota kepada Ben. Dan dengan tongkat ibu perilah penobatan itu akan dilakukan. Saat mereka melihat tongkat itu sangat dekat dengan mereka, benar saja tongkat itu langsung dirampas. Tapi ternyata yang merampas bukanlah Mole tapi Jen anak ibu peri itu sendiri. Jen berkata bahwa ibunya tidak adil karena bisa membuat Cinderella menjadi cantik, tapi hal itu tidak dilakukan padanya. Karena ulahnya itu Jen telah membuka segel pulau. Dan ibu Mole yang tahu bahwa segel pulau sudah lenyap segera menuju ke istana. Mole berusaha merebut tongkat itu. Dan saat Mole berhasil merebut tongkat itu, semua orang ketakutan. Ya bagaimana tidak, Mole adalah anak dari pulau ditambah Mole memegang kekuatan tongkat yang sangat besar. Namun di sini Mole menjelaskan bahwa dia ingin hidup menurut kata hatinya sendiri serta meyakinkan teman-temannya bahwa mereka semua telah menemukan jati diri mereka di Auradon. Saat mereka semua hendak bersatu untuk memilih jalan hidup mereka, si ratu jahat muncul. Ibu Mole meminta tongkat yang ada pada Mole namun Mole ingin meyakinkan ibunya bahwa Mole ingin hidup menjadi dirinya sendiri dan tidak ingin berbuat jahat. Ibu Mole tidak menghiraukan itu dan terus meminta tongkat ajaib itu. Dan Mole melemparkan tongkat itu pada pemiliknya yaitu Ibu Peri. Namun sebelum Ibu Peri menggunakan kekuatannya Ibu Mole lebih dulu membuat mereka semua menjadi patung. Dan terjadilah pertempuran antara Mole dan ibunya. Ibu Mole berubah menjadi naga dan menyerang mereka semua. Namun Mole yakin bahwa kebaikan bisa mengalahkan kejahatan.
serta meyakinkan ibunya bahwa dia juga bisa menjadi orang baik. Dan benar saja Ibu Mol berubah menjadi kecil, yang artinya Ibu Mol memiliki kebaikan walau sangat kecil. Dan keadaan kembali aman setelah itu. Di sini Jen sedang dimarahi ibunya serta akan dihukum atas perbuatannya. Namun Mol datang dan berkata bahwa dialah yang memprovokasi Jen sebelumnya sehingga Jen seperti itu. Dan mereka pun berbaikan disusul dengan Audrey yang juga berbaikan dengan Mol. Karena sebelumnya Audrey mengatai Mol telah merebut pacarnya. Dan semua berakhir bahagia dengan pesta kembang api yang meriah. Para orang tua mereka juga menyaksikan hal itu dari pulau tempat mereka berada. Dan film pun ditutup dengan nyanyian kegembiraan dan pesta yang meriah. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini yaitu janganlah takut untuk menjadi orang baik walau dari latar belakangmu tidak sebaik itu. Semua orang layak untuk berubah menjadi lebih baik dan layak mendapat kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dan juga jangan memandang orang dari latar belakang mereka karena kita tidak tahu dari mana orang jahat muncul dan dari mana orang baik lahir. Orang kurang baik punya masa depan dan orang baik juga punya masa lalu. Oke, terima kasih sudah menonton dan jadilah orang baik.